Alhamdulillah wasi'il judi wal ifdal daimil fadli wan nawal al-muttasif jalla wa ala binu'util jalali wal kamal al-munazzahi an kulli naqsin wa ma khatara bil bal al-maqsudi bi kulli tadarru'in wa khudu'in wa su'al. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa dilaluhum bil ghudwi wal asal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Taqaddasa subhanahu anil ashbahi wal amsal. Wa ta'ala anis syuraka'i wal andadi wal ashkal. Alimil ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamu ahlil kamal al-jami' li mahasinil hisal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi ahyat bihi ma'alimul huda wa darasat bihi ma'alimud dalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mengajak diri kita dan para hadirin untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya segala larangan-larangannya. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan agama Islam sebagai agama kita dan menjanjikan dengannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu pun jika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengamalkan segala isinya, serta berpijak kepada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya barang siapa yang menjadikan selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Alangkah perlunya kita pada zaman sekarang ini untuk membentengi diri kita dengan agama Islam, mengetahui akan keindahan dan kebagusannya, serta mengetahui akan kelebihan dan keunggulannya atas agama-agama lainnya, guna membentengi diri kita dari segala macam fitnah, isu serta ajaran-ajaran yang sesat yang memang sengaja dikobarkan dan dihembuskan oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Ya, artinya mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, akan tetapi Allah menolak kecuali untuk menyempurnakannya. Telah beredar dan tersebar pada zaman ini ajaran-ajaran yang menyesatkan, akidah-akidah yang busuk, berbagai tipu daya asing dan paham-paham barat yang sangat menjerumuskan, yang telah menyesatkan banyak kaum muslimin saudara-saudara kita, terutama para kaula muda. Sungguh penyebab mereka yang tersesat tersebut karena mereka tidak membentengi diri mereka dengan benteng-benteng agama dan tidak berusaha mengenal ajaran agama Islam dengan benar dengan cara menekuni ilmu agama Islam, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua wajib mengarahkan anak-anak kita untuk selalu mempelajari ilmu agama di samping ilmu umum yang mereka pelajari, baik di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, atau majelis-majelis taklim yang tersebar di sekitar kita. Di atas itu semua, marilah kita selalu berdoa untuk diri kita sendiri dan semua keluarga, supaya Allah senantiasa menjaga keimanan kita sampai kita wafat nanti, sehingga kita termasuk ahli surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berpegang teguh dengan ajaran agama Islam dengan cara mempelajarinya dan mengamalkannya dalam keseharian kita. Karena kita semua menginginkan para generasi muda kita unggul dalam urusan duniawi, akan tetapi mereka berpegangan kepada ajaran agamanya. Kita ingin mereka menjadi dokter, tapi dokter yang Islam,
dokter yang muslim, insinyur yang muslim, ekonom yang muslim, ahli teknologi yang muslim, astronot yang muslim, konglomerat yang muslim, dan pejabat yang muslim. Dalam artian muslim secara akidah, muslim yang benar-benar mengamalkan ajarannya dan menerapkannya dalam keseharian mereka. Dan jika hal ini terlaksana, maka akan kembali kepada kita kejayaan kaum muslimin sebagaimana umat Islam pada era sahabat maupun tabi'in serta tabi'in. Mereka mulia dan berjaya dengan agama ini karena mereka berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, berkata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dulu kami adalah orang-orang yang hina, kemudian kami menjadi orang-orang yang mulia dengan agama Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan bukan melewati agama Islam, maka Allah pasti akan menghinakannya. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala sudah banyak dari kaum muslimin yang condong kepada budaya-budaya barat, ikut arus modernisasi, meniru akhlak dan moral mereka, orang-orang yang di luar Islam, dengan anggapan inilah kemajuan, inilah kemodernan, inilah kebebasan, inilah kebangkitan. Berubahlah keadaan mereka, bejatlah akhlak mereka, dan tertindaslah kaum muslimin serta menguasai mereka musuh-musuh Allah sesuai dengan firman Allah SWT, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Yang artinya, maka waspadalah mereka yang tidak mentaati Nabi Muhammad SAW, akan mengenai mereka sebuah fitnah atau akan mengenai mereka azab dari Allah yang sangat pedih. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala firman, "Iza asani man arafani, sallattu alaihi man la ya'rifuni." Yang artinya jika orang-orang yang mengenalku telah bermaksiat kepadaku, maka niscaya aku akan berikan kekuasaan terhadap mereka orang-orang yang tidak mengenalku. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kaum muslimin di negara kita sangatlah banyak, bahkan mayoritas. Agar tetapi keislaman mereka kosong dari ruh Islam yang sebenarnya, jauh dari ajaran Islami, sehingga jadilah kita sasaran yang empuk bagi mereka yang menginginkan kehancuran dan kehinaan Islam. Jadilah kita semacam makanan yang dihidangkan di atas meja makan, sehingga tinggal diambil lalu dilahap oleh pemakan-pemakan yang telah siap untuk menyantap hidangan-hidangan tersebut daripada mereka-mereka musuh-musuh Islam. Banyak di antara kita kaum muslimin baik cara bergaulnya dengan sesama manusia, bahkan bergaul dengan mereka dengan cara budi pekerti yang baik, akan tetapi mereka tidak pandai bermuamalah dengan Tuhannya, tidak melaksanakan ibadah dengan benar, dan tidak mengharapkan ridhonya, serta tidak menyebutnya kecuali sedikit. Dan sebagian lagi dari kaum muslimin baik ibadahnya kepada Allah, akan tetapi tidak baik pergaulannya dengan sesama manusia, selalu mengikuti hawa nafsunya dengan memakan harta orang lain dengan batil, melakukan penipuan dan kebohongan dalam usaha mereka, bahkan dalam hati mereka tertimbun sifat iri dan dengki serta penyakit hati lainnya. Demi Allah, ini bukanlah akhlak seorang muslim yang sejati, apalagi akhlak dari seorang yang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man ammanahun nas ala dima'ihim wa amwalihim." Yang artinya seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lidah maupun tangannya, dan seorang mukmin itu adalah seseorang yang semua kaum muslimin merasa aman dari kejahatannya dalam harta mereka maupun darah mereka. Bahkan banyak di antara kaum muslimin ketika berbuat maksiat tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah, apalagi kemaksiatan dilegalkan, bahkan dialokasikan, serta jarang di antara kita yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika kemungkaran sudah merajalela seperti saat ini, yang suka berzalim tetap dengan kezalimannya, yang suka minum minuman keras, berjudi maupun melakukan perzinahan tetap berlanjut tanpa teguran maupun halangan. Korupsi merajalela, kebodohan dan ketidakpedulian terhadap agama menyeluruh seluruh elemen masyarakat kita. Bahkan lebih dahsyat lagi, ketika mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, mereka berdalilkan ini adalah sebuah suratan takdir. Kalau memang demikian, bukankah rezeki juga suratan takdir? Jadi kalau memang mereka berdalih semacam itu, tidak usahlah mereka pontang-panting dalam mencari rezeki sampai mencuri sana dan sini hanya karena takut tidak bisa makan dan kelaparan. Tunggu saja di rumah mereka, rezeki itu akan datang seperti yang telah ditakdirkan.
Kenapa kalau dalam hal rezeki mereka tidak berdalih demikian, tetapi justru dalam hal kemaksiatan mereka berdalih dengan takdir? Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahibur ratib beliau berkata, menyalahkan takdir dalam suatu perbuatan maksiat lebih besar dosanya daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Dan lebih parah lagi, banyak di antara kaum muslimin yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, akan tetapi meninggalkan sholat 5 waktu yang menjadi tiang agama bagi orang itu, yang akan runtuh keimanannya jika tidak terdapat tiang tersebut, yang kedudukannya dalam agama seperti kedudukan kepala dari badan seseorang yang tidak mungkin hidup tanpanya. Bahkan di antara mereka yang lemah imannya dan rusak akidahnya berkata, semenjak aku sholat keadaanku semakin buruk. Ditakutkan orang-orang semacam ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Allah SWT berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya dalam satu segi keadaan saja. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang dengannya, dan jika mereka mendapatkan fitnah, mereka berbalik dan berubah. Dialah orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat, dan itulah kerugian yang sangat nyata. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para ulama terdahulu maupun ulama pada zaman ini telah sepakat bahwa salat 5 waktu tidaklah akan gugur kewajibannya atas seorang muslim yang balik, yang berakal, bagaimanapun keadaannya, dimanapun dia berada, walaupun dia sedang sakit keras ataupun sedang mengalami sekarat. Bahkan kepada orang yang sedang dalam medan perang sekalipun tetap diwajibkan atas mereka salat 5 waktu. Oleh karena itu, para ulama telah menetapkan bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan salat dengan cara berdiri, maka salat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, maka berbaring. Tidak bisa berbaring, maka salat dalam keadaan tidur terlentang dan melaksanakan semua rukunnya dengan cara memberi tanda dengan kepalanya, lalu dengan kelopak matanya. Dan jika tidak bisa semua itu, maka tetap dia wajib melaksanakan salat dengan cara melaksanakan semua rukunnya dalam hati. Kesimpulannya, bahwasanya salat tidaklah akan gugur kepada seorang muslim sampai dia mati atau hilang akalnya. Mari kita lihat dan belajar kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sedang melaksanakan salat subuh, dia ditusuk dengan pedang oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dengan 3 kali tusukan sehingga dia tersungkur dan terjatuh. Dan diteruskan salat kaum muslimin oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Sayyidina Umar dipapah pulang ke rumahnya dalam keadaan masih belum melaksanakan salat subuh. Dalam keadaan sekarat seperti itu, para sahabat yang membawanya berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, engkau masih belum melaksanakan salat subuh." Maka Sayyidina Umar berkata, "Betul apa yang kau katakan, karena tidak dinamakan seorang muslim jika dia tidak melaksanakan salat." Lalu beliau melaksanakan salat dalam keadaan duduk, sedangkan darah terus mengalir dari luka-lukanya. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa salat adalah tanda keislaman seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah," yang artinya perbedaan seseorang dengan kekufuran dan kemusyrikan adalah meninggalkan salat. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar," yang artinya perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat, maka barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Apalagi salat itu merupakan amal seseorang yang pertama kali yang akan dihisab kelak oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Awwalu ma yuhasabu minal abdi as-salah, fa idza kamulat kubilat wasairu amalih, fa idza naqasat ruddat wasairu amalih." Yang artinya, pertama kali yang akan dihisab dari amal seseorang hamba adalah salatnya. Jika amal salatnya sempurna, maka semua amalnya akan diterima walaupun kurang-kurang. Dan jika tidak, maka semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untung kita masih diberi kesempatan hidup. Jika di masa lalu kita pernah meninggalkan salat 5 waktu, maka marilah kita segera mengqadainya. Walaupun sebenarnya kalau kita meninggalkan salat-salat tersebut dengan tanpa uzur yang diperbolehkan dalam agama, maka cara mengqadainya harus dengan cara fauran, yaitu mengqadainya cepat-cepat hingga tuntas dan tidak boleh menundanya. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat boleh berangsur-angsur asalkan dia bertobat dengan benar dan berkomitmen untuk mengqadainya. Misalnya dia punya hutang 5 tahun salat, maka setiap kali melaksanakan salat 5 waktu dia gandakan sekali sehingga tidak berlalu waktu 5 tahun kecuali sudah selesai qada salatnya.
Itu pun kalau kita masih berpikiran tidak ingin menyesal di kemudian hari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, artinya sehingga tatkala datang kematian itu kepada seseorang, maka ia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk memperbaiki amal solehku. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin itu terjadi lagi, dan di belakang mereka telah siap alam barzah yang siap menampung mereka sampai hari kebangkitan nanti. Akhirnya, marilah kita bekali diri kita dengan ilmu agama, sehingga kita selamat dari segala macam kesesatan dan fitnah serta isu, selamat dari tipuan dan ajaran yang sesat yang dibuatkan oleh musuh Islam. Dan marilah kita kembali kepada Allah dengan cara bertobat dari segala macam dosa dan memperbaiki amal soleh kita, dengan harapan semoga negara kita tercinta ini dan semua negara Islam terlepas dari segala macam bencana dan penindasan serta kezaliman, dan dirubah semua itu dengan kejayaan, kemakmuran dan keamanan serta kesejahteraan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kami tampakkan maupun yang kami sembunyikan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami pada masa kecil kami dulu. Ya Allah, berilah kami kenikmatan yang paling tinggi di dunia ini, berupa meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, senangkan kami ketika Engkau masukkan kami ke dalam kubur. Gampangkanlah kami untuk menjawab mungkar dan nakir. Terangkanlah kubur kami dan luaskanlah sepanjang mata kami memandang. Ya Allah, bebaskanlah kami dari azab kubur, dan jadikanlah teman kami di kubur nanti adalah amal kebaikan kami dan bukanlah amal keburukan kami. Ya Allah, bangkitkanlah kami dari kubur kami dalam keadaan bersama golongan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami semua dengan minuman segar Al-Kautsar dari tangan yang mulia Nabi Muhammad, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kalaupun Engkau menghisab kami, maka hisablah kami dengan lekas dan cepat. Ya Allah, jadikanlah kami bersama golongan Nabi Muhammad ketika melewati sirat secepat kilat, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga yang bertetangga dengan surga Nabi Muhammad, selalu memandang wajah Nabi Muhammad, selalu berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.